kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Yang pertama itu perkembangan politik dan ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie ini adalah berdasarkan Tap MPR nomor 7 MPR 1973 yang berisi, jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden. Pada saat Habibie menjadi Presiden, Indonesia itu sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh utang luar negeri yang luar biasa, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Nah, apa sih upaya-upaya yang dilakukan di masa Presiden B.J. Habibie? Dalam bidang politik, Presiden Habibie melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat di wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi, yaitu hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang terakhir itu, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI dan istilah ABRI diubah menjadi TNI. Upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 berkat dukungan Poros Tengah. Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarnoputri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Has dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara. Dia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dan partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Upaya-upaya pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam bidang politik itu ada Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Pembentukan MPR dan DPR. Pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku bunga yang rendah sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. B. Hubungan pemerintah di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen UU nomor 23 1999 mengenai Bank Indonesia penerapan otonomi daerah dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. C. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. D. Semakin sumbernya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif, bahkan merosotnya hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, serta menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. A. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. B. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegasan wewenang BPK. C. Upaya pemberantasan KKN adalah penguasaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menggunakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan, pemerintah Presiden Megawati juga berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelum Megawati. Oleh karena itu, pemerintahnya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Upaya-upaya perbaikan ekonomi pada masa Presiden Megawati seperti berikut. Yang pertama, selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor PPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004. Yang kedua, pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga barang. Berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan
bakar minyak atau BBM, dan tarif dasar listrik (TDL), serta pajak pendapatan negara menurunkan popularitas pemerintah. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa. Di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana dan Pasar Bali yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sulit berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah. Upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. Oleh karena itu, keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga konsolidasi koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan sekretariat gabungan atau sekgat antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan sekgat juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Sekgat merupakan format koalisi yang dianggapkan SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY. Dalam pembangunan ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya menegakkan 4 pilar pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. Keempat pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus berada dalam koridor positif, terutama ditolong oleh konsumsi lokal yang tinggi ditambah bonus populasi besar. Konsumsi masyarakat menjadi mesin pertumbuhan utama ekonomi dengan konsumsi 5,8%. Diikuti konsumsi pemerintah sebesar 4,8%, investasi 4,71%, ekspor 5,3%, dan impor 1,21%. Daya beli masyarakat yang besar ini membuat Bank Dunia menobatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.